One way to think about it is just kind of basic math. Like if you just look at the numbers, if you were able to improve by 1% each day for an entire year, and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. 2 tahun setelah saya membaca Atomic Habits, papan tulis yang dulu saya balik sekarang berdiri tegak di sudut kamar. Tidak ada daftar resolusi, tidak ada target-target besar yang menekan. Hanya satu kalimat yang ditulis dengan spidol hitam. Jadilah 1% lebih baik hari ini. Saya belajar bahwa kesuksesan bukanlah lompatan. Ia adalah akumulasi dari langkah-langkah kecil yang tidak heroik, yang tidak terlihat, yang bahkan tidak Anda sadari. Sampai suatu hari Anda menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Anda sudah jauh dari tempat Anda memulai. Anda tidak perlu menjadi jenius. Anda tidak perlu memiliki motivasi super. Anda hanya perlu sistem yang membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah daripada kebiasaan buruk. Dan sistem itu bisa dimulai sekarang, dalam 2 menit, dengan satu tindakan kecil. Jika Anda membaca ini, saya mengundang Anda untuk mengambil satu kebiasaan yang ingin Anda bangun. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa satu tindakan terkecil yang bisa saya lakukan hari ini kurang dari 2 menit untuk mulai bergerak ke arah itu? Lalu lakukan. Jangan tunggu Senin depan. Jangan tunggu tahun baru. Jangan tunggu motivasi datang. Karena motivasi adalah sampah. Yang bertahan adalah sistem. Dan Anda berhak untuk memiliki sistem yang membuat hidup Anda sedikit lebih ringan, sedikit lebih bermakna, sedikit lebih mendekati versi terbaik dari diri Anda. Right? Everybody wants a radical improvement, we want rapid success, but we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. Saya tidak akan pernah melupakan pagi pertama di bulan Januari 3 tahun lalu. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Saya lari pagi setiap hari, baca 1 buku seminggu. Saya penuh energi. Saya yakin tahun ini akan berbeda. Saya sudah membaca artikel tentang kebiasaan. Saya sudah menonton video motivasi. Saya sudah membeli jurnal kebiasaan mahal dengan kulit imitasi. 2 minggu berlalu, lari pagi berubah jadi jalan santai. Buku yang harusnya selesai seminggu masih terbuka di halaman 20. Dan pada akhir Februari, papan tulis itu sudah saya balik menghadap tembok. Saya tidak tahan melihat daftar kegagalan yang setiap hari menatap saya dengan sinis. Saya bukan orang malas, saya bekerja keras. Saya punya niat, tapi setiap tahun pola yang sama berulang. Saya memulai dengan ledakan semangat, lalu padam seperti lilin yang kehabisan oksigen. Saya bertanya pada diri sendiri berulang kali, apa yang salah dengan saya? Clear menulis, Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Selama ini saya fokus pada tujuan. Saya ingin lari pagi, saya ingin membaca buku, saya ingin bangun pagi. Tapi saya tidak pernah merancang sistem yang membuat kebiasaan itu terjadi secara otomatis, tanpa mengandalkan motivasi yang naik turun. Saya mengandalkan tekad, dan tekad seperti yang kita tahu adalah sumber daya yang paling cepat habis. Setiap keputusan yang kita paksakan, seperti bangun pagi padahal ngantuk, lari padahal dingin, belajar padahal penat, itu sangatlah menguras energi mental. Clear menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak meminta saya untuk lebih kuat, ia meminta saya untuk membuat kebiasaan menjadi lebih mudah, dan disitulah matematika keajaiban kecil masuk. One way to think about it is just kind of basic math. Like if you just look at the numbers, if you were able to improve by 1% each day for an entire year, and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. Bukan karena Anda melakukan lompatan besar, tapi karena Anda konsisten melakukan perbaikan kecil setiap hari tanpa henti. Inilah yang dinamakan compounding effects. Saya menghitung di kepala saya. Jika saya berlari 10 menit setiap hari, dalam setahun saya akan berlari lebih dari 60 jam. Jika saya menulis 200 kata setiap hari, dalam setahun saya akan menghasilkan 70.000 kata yang cukup untuk sebuah novel pendek. Tapi ada satu masalah. Saya tahu matematika ini sejak dulu. Saya sudah membaca tentang compound effect, tapi tetap gagal. Mengapa? Karena saya tidak mengubah identitas saya. Everybody wants a radical improvement, we want rapid success, but we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. Jika Anda seseorang yang ingin berhenti merokok dan seseorang menawari rokok, apakah Anda menjawab, tidak, terima kasih, saya sedang berusaha berhenti? Kata-kata itu jujur, tapi lihat pesan tersiratnya. Anda masih menganggap diri Anda sebagai perokok yang sedang berjuang. Identitas Anda masih perokok.
Dan selama identitas itu melekat, setiap kali Anda lelah, stres, atau lemah, Anda akan kembali ke kebiasaan lama. Jika Anda berkata tidak, terima kasih, saya bukan perokok, itu akan mengubah segalanya. Anda tidak sedang berjuang melawan kebiasaan. Anda sedang menjadi orang yang tidak merokok. Clear menulis, perubahan sejati adalah perubahan identitas. Ketika identitas Anda selaras dengan kebiasaan Anda tidak perlu lagi mengandalkan kemauan. Setelah 1 bulan, saya mulai berkata pada diri sendiri, saya orang yang menulis setiap hari. Bukan saya ingin menjadi penulis, tapi saya adalah penulis. Perubahan tidak terjadi ketika Anda mengubah kebiasaan Anda. Perubahan terjadi ketika Anda mengubah keyakinan tentang diri Anda, dan keyakinan itu tidak datang dari motivasi. Ia datang dari bukti kecil yang Anda kumpulkan setiap hari. Setiap kali saya menulis 1 kalimat, saya memberi bukti pada diri saya. Lihat, kamu menulis. Kamu adalah penulis. Setiap kali saya memilih salad daripada kentang goreng, saya memberi bukti. Kamu adalah orang yang makan sehat. Setiap kali saya bangun tanpa snooze, saya memberi bukti. Kamu adalah orang yang disiplin. Bukti-bukti kecil ini yang tampak sepele adalah fondasi dari transformasi identitas. Tapi bagaimana cara memastikan bahwa bukti-bukti kecil ini terus terkumpul tanpa harus berperang melawan otak setiap hari? Disinilah kita masuk ke laboratorium terdalam, hacking biologi otak. James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan adalah loop neurologis yang tidak peduli apakah Anda kuat atau lemah. Otak Anda bekerja dengan satu prinsip sederhana, mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Setiap kebiasaan memiliki 4 tahap, cue, craving, response, reward. Kue adalah pemicu, response adalah tindakan, dan reward adalah kepuasan. Otak Anda tidak peduli apakah kebiasaan itu baik untuk Anda atau tidak. Ia hanya peduli bahwa loop ini memberikan kepuasan. Clear merumuskan 4 hukum perubahan perilaku. Hukum pertama, buatlah kebiasaan baik menjadi terlihat. Saya dulu sering lupa minum air putih. Bukan karena saya tidak haus, tapi karena tidak ada yang mengingatkan saya. Lalu saya meletakkan botol air transparan di atas meja kerja, tepat di samping keyboard. Setiap kali mata saya menoleh, botol itu ada di sana. Itu adalah cue visual. Dalam 1 minggu, asupan air saya meningkat 2 kali lipat. Sebaliknya, untuk kebiasaan buruk, buatlah ia tidak terlihat. Saya sering membuka media sosial saat bekerja, maka saya menghapus aplikasi Instagram dari layar utama ponsel. Saya tidak menghapus akun, saya hanya menyembunyikannya di dalam folder di halaman kedua. Untuk membukanya, saya harus geser, ketuk folder, cari ikon. Butuh 3 detik ekstra. Itu sudah cukup untuk membuat saya berpikir ulang. Hukum kedua, buatlah kebiasaan baik menjadi menarik. Otak kita didorong oleh dopamin, hormon yang dilepaskan saat kita mengantisipasi kesenangan. Kebiasaan yang menarik adalah kebiasaan yang menjanjikan hadiah di depan. Teknik ini yang disebut temptation bundling. Saya benci membersihkan rumah, tapi saya suka mendengarkan podcast kriminal. Maka saya hanya mengizinkan diri saya mendengarkan podcast saat sedang mengepel. Sekarang setiap kali saya melihat pel, saya merasa sedikit antusias. Bukan karena pel, tapi karena cerita pembunuhan misterius yang akan saya dengar. Untuk kebiasaan buruk, buatlah ia tidak menarik. Saya sering memeriksa email di malam hari padahal tidak penting. Maka saya menulis daftar konsekuensi. Setiap kali saya membuka email setelah jam 9, saya akan merasa cemas, akan sulit tidur, akan lelah besok paginya. Saya tempel daftar itu di samping laptop. Sekarang, setiap kali tangan saya bergerak ke mouse, mata saya melihat daftar itu, dan keinginan saya berkurang. 2 hukum pertama ini tentang memicu kebiasaan, tapi ada perangkap yang sering membuat saya gagal. Saya terlalu ambisius, saya ingin membaca 50 halaman, tapi setelah lelah bekerja, 50 halaman terasa seperti gunung. Maka saya tidak membaca apapun. Disinilah 2 hukum terakhir masuk. Hukum ketiga adalah buatlah kebiasaan baik menjadi mudah. Otak kita dirancang untuk menghemat energi. Ia akan selalu memilih jalan yang paling sedikit hambatan. Jika kebiasaan baik Anda membutuhkan banyak persiapan, banyak waktu, banyak energi, maka otak Anda akan menghindarinya. Clear memperkenalkan aturan 2 menit. Ketika Anda memulai kebiasaan baru, lakukan dalam waktu kurang dari 2 menit. Ingin membaca, baca 1 halaman. Ingin menulis, tulis 1 kalimat. Ingin lari, pakai sepatu lari. Ingin meditasi,
duduk diam selama 1 napas. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan tugas, tujuannya adalah untuk muncul. Begitu Anda muncul, kebiasaan itu akan mengambil alih. 1 halaman menjadi 5 halaman. 1 kalimat menjadi 1 paragraf. Saya mencoba ini, saya berhenti menargetkan menulis 1000 kata sehari. Saya hanya menargetkan duduk di depan laptop dan menulis 1 kalimat. Hukum keempat adalah buatlah kebiasaan baik menjadi memuaskan. Otak kita lebih peduli pada hadiah jangka pendek daripada jangka panjang. Saya tahu bahwa menabung baik untuk masa depan, tapi besok saya ingin jajan. Clear mengajarkan untuk segera memberi hadiah pada kebiasaan baik. Saya membuka rekening tabungan khusus untuk kesenangan kecil. Setiap kali saya berhasil menjalankan kebiasaan buruk yang saya tinggalkan, saya mentransfer 10.000 ke rekening itu. Di akhir bulan, saya menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang menyenangkan. Hadiahnya tidak harus besar, tapi harus langsung, karena hadiah langsung mengajari otak bahwa kebiasaan itu memberikan kepuasan. Untuk kebiasaan buruk, buatlah ia tidak memuaskan. Saya pernah punya kebiasaan menggigit kuku. Setiap kali tangan saya mendekat ke mulut, saya mengingatkan diri bahwa saya harus menunggu 5 detik sebelum menggigit. 5 detik cukup lama untuk membuat impuls itu mereda. Setelah beberapa minggu, kebiasaan itu pun hilang. 4 hukum ini sederhana, tapi ketika saya menerapkannya bersamaan dan membuat kebiasaan baik terlihat menarik dan mudah, maka sesuatu yang ajaib terjadi. Kebiasaan itu tidak lagi membutuhkan motivasi, ia berjalan sendiri. Ia menjadi otomatis. Saya pernah membaca tentang seorang pianis konser yang berlatih 8 jam sehari selama 40 tahun. Ia sangat disiplin, ia sangat konsisten. Tapi pada usia 55 tahun, ia berhenti bermain piano. Bukan karena tangannya cedera, tapi karena ia bosan, ia muak, ia merasa tidak pernah berkembang lagi. Kebiasaan yang sama yang mengangkat Anda ke puncak bisa menjadi penjara yang menghalangi Anda naik lebih tinggi. Ini adalah sisi gelap dari kebiasaan. Ketika kita sudah otomatis, kita berhenti berpikir kritis. Kita berhenti berinovasi. Kita berjalan di tempat. James Clear menyebut aturan Goldilocks. Manusia mengalami motivasi paling tinggi ketika mengerjakan tugas yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit tepat di zona nyaman yang sedikit tidak nyaman. Jika kebiasaan Anda terlalu mudah, Anda bosan. Jika terlalu sulit, Anda frustrasi. Kuncinya adalah perbaikan kecil berkelanjutan tanpa berhenti. Clear juga mengingatkan, jangan biarkan kesuksesan membuat Anda lengah. Orang yang sukses dan orang yang gagal memiliki kebiasaan yang sama. Bedanya, orang sukses terus memperbaiki kebiasaannya. Ada satu lagi jebakan yang sering saya alami, measurement trap. Saya terlalu fokus pada angka. Berapa halaman, berapa menit, berapa kilogram. Lupa bahwa kebiasaan seharusnya melayani hidup saya, bukan sebalik. Saya bertemu dengan seorang teman yang sangat disiplin. Ia bangun jam 4 pagi, meditasi 1 jam, bekerja 12 jam, tidur jam 9 malam. Ia terlihat sehat, produktif, sukses, tapi ia tidak bahagia. Ia tidak punya waktu untuk keluarganya. Ia tidak pernah liburan, ia tidak pernah menikmati hidup. Ia adalah budak dari kebiasaannya sendiri. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang membuat Anda lebih hidup, bukan lebih mati. Saya belajar bahwa keabadian kebiasaan bukanlah tentang seberapa lama Anda bertahan, tapi tentang seberapa fleksibel Anda beradaptasi. Tidak apa-apa melewatkan 1 hari lari karena hujan. Tidak apa-apa makan kue di pesta ulang tahun. Tidak apa-apa tidur lebih lama saat sedang sakit. Sistem yang baik adalah sistem yang memiliki ruang untuk kegagalan. Anda tidak perlu sempurna. Anda hanya perlu kembali setelah gagal. Saya belajar untuk memaafkan diri sendiri. Lalu keesokan harinya saya memulai lagi. 1% lebih baik.